Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan Islam di Indonesia. Jadi ibu sengaja di luar biar kamu kangen sama sekolah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam ada di Indonesia dengan masuk Islam melalui perdagangan yang dibawa oleh para pedagang. Kemudian Islam itu berkembang di Indonesia di berbagai tempat. Yang pertama di Pulau Sumatera. Islam berkembang di daerah pertama yang kali dimasuk Islam adalah Sumatera bagian utara. Di sana terletak di tepi Selat Melaka tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India dan Cina. Kemudian mereka, para pedagang ada yang beragama Islam dan menyebarkan Islam. Para pedagang cukup lama tinggal di Indonesia, kemudian bahkan ada yang menikah dengan pribumi. Bahkan para pedagang juga ada yang menikah dengan raja-raja atau anaknya raja, sehingga Islam mereka berdakwah, selain berdakwah mereka juga menikah. Kemudian Islam menyebar di bandar-bandar sepanjang Sumatera bagian utara. Puncak penyebaran Islam ini adalah dengan berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia, di Sumatera, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian di Pulau Jawa, tidak diketahui persis kapan masuknya Islam di Pulau Jawa. Tapi bukti tertua masuknya Islam di Pulau Jawa itu ada makam yang terletak di Gresik, di Leran Gresik, makam yang bernama Fatimah binti Maimun. Jadi nama-nama orang Islam. Jadi di sana ada makam. Kemudian dengan ini merupakan patokan datangnya Islam ke Pulau Jawa. Kemudian abad ke-13 hingga abad-abad berikutnya banyak menyimpan bukti bahwa Islam itu sudah menyebar di Pulau Jawa. Dan tidak hanya disentuh oleh golongan biasa, tapi juga raja-rajanya. Ini ditemukan adanya makam nisan Islam, makam Muslim di Triwulan, letaknya dekat dengan kompleks makam para bangsawan Majapahit. Untuk masa-masa selanjutnya Islam dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang terkenal dengan Wali Songo. Selanjutnya di Sulawesi. Di Sulawesi, Islam masuk di Sulawesi tidak sangat pengaruh di Sulawesi oleh berkat jasanya Datuk Ribandang dari Sumatera dan Datuk Sulaimana. Datuk ini ialah menyebarkan Islam ke Sulawesi. Kemudian kerajaan yang ada di Sulawesi, kerajaan Islam, yaitu kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Islam ini, Goa dan Talo, yang kita kenal dengan raja terkenalnya yang juga pahlawan nasional, yaitu Sultan Hasanuddin. Kemudian ketika Islam masuk Islam, kemudian raja pertamanya di kerajaan Gotolo ini bernama Islam, yaitu ketika Karayang ini yang ketika masuk Islam bernama Sultan Alauddin. Setelah itu Islam menjadi kerajaan, setelah menjadi kerajaan Islam, Goa dan Talo melakukan penyebaran Islam ke kerajaan-kerajaan lain yang ada di daerah di Pulau Sulawesi. Sejak itu Goa menjadi tempat transit dan transaksi antara kunjungan dari berbagai pedagang dari mancanegara. Selanjutnya Kalimantan. Sebelum Islam masuk ke Kalimantan, kerajaan yang bercorak Hindu sudah banyak berpusat di Daha, Diva dan beberapa daerah lainnya. Kemudian kerajaan Daha juga peninggalnya maharajanya, mereka terjadi perang saudara sehingga dia minta bantuan kepada kerajaan Demak. Kemudian yang syarat kerajaan itu mau masuk Islam, Pengadilan Samudra minta bantuan kepada Demak. Kemudian dia mau masuk Islam kalau dia berhasil mengalahkan lawannya. Jadi akhirnya dia juga masuk Islam di kerajaan Demak. Selanjutnya di Maluku dan sekitarnya. Pada abad ke-15 Islam telah masuk dan berkembang ke Maluku. Raja-raja Maluku masuk Islam, di antaranya Raja Ternate, Sultan Mahrum, kemudian dan Sultan Zainal Abidin yang besar jasanya menyebarkan Islam sampai Irian bahkan Filipina. Kemudian Raja Tidore, Sultan Jalaluddin, Raja Jailalo, Sultan Hasanuddin, Raja Bacan, Sultan Hasanuddin. Kemudian mereka ini nanti mengumpulkan menjadi satu kerajaan Islam yang dinamakan Kerajaan Ternate Tidore. Nanti kerajaan Islam yang ada di Indonesia kita bahas pada bab kedua nantinya. Di kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia kita bahas nanti bab kedua bagaimana perkembangannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.